Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG Transformasi 2025 Back 3 yang saya hormati, semoga penguji diberi kesehatan, umur seberokah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama M. Zayyadi dari LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, yang dikenal dengan UNHAS. Dalam hal ini saya akan melaksanakan pembelajaran PAI di lembaga SMP Nurul Jadid kelas 7 dengan materi amanah, dan semoga nantinya dalam proses pembelajaran ini melahirkan peserta didik yang unggul, beradab, berintak, beriman dan bertakwa, dan nantinya menjadi peserta didik yang bisa mengamalkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Demikianlah diri saya sebagai peserta PPG Transformasi 2025 Bab 3. Semoga nantinya berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Mari kita berdoa bersama-sama, memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga proses pembelajaran ini berjalan dengan baik. Siapa di sini ketua kelasnya? Silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya Pak Guru akan mengasamsi mahasiswa. Ahmad Raka, Aditya, Aril, Ahmad Mirdas, Ahmad Rizki. Yang sakit semoga Allah cepat disembuhkan dan cepat masuk ke sini mengikuti pelajaran.
Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya sayangi, minggu lalu hari Kamis Pak Guru sudah menjelaskan tentang materi jujur. Tentu kalian ingat ya? Ya. Apa jujur? Dulu itu jujur? Jujur apa? Mana? Mungkin bisa yang bisa kamu. Apa jujur? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Ya. Materi yang lalu itu menjelaskan tentang jujur, yaitu sikap perkataan yang sesuai dengan tingkah laku. Itu merupakan suatu contoh perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh peserta didik. Kemarin saya itu membeli pulpen, mau dikasihkan ke kelas, mengambil spidol, mau diberikan kepada kelas 7F, menyuruh anak-anak, namanya Andi. Saya memberikan kepada Andi. Andi itu disuruh langsung pergi ke kelas 7F dan diberikan kepada kelas 7F. Hal ini, perilaku yang ada di Andi ini disebut apa nak namanya? Disebut amanah. Amanah itu menyampaikan sesuatu kepada yang berhak menerima. Itu namanya amanah. Lah, sekarang ini materinya adalah amanah. Materi amanah di sini ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yang ingin kalian untuk capai dalam pembelajaran ini, yaitu materi amanah. Coba siapa yang bisa membaca di depan? Coba yang suaranya yang jelas, nyaring, yang sekiranya temannya bisa mendengar. Ayo siapa? Siapa ini? Samian. Coba baca. Nomor 1 apa itu? Nomor 1, menjelaskan makna 4 amanah sebagai implementasi dari surat Al-Anfal juz 8 ayat ke-37 dan hadis yang terkait. Bagus. Yang nomor 2 siapa? Coba kamu nak baca ini. Yang nomor 2. Menganalisis C4 dalil tentang amanah. Bagus. Lanjutkan. Sana. Bangku sana. Yang nomor 3 menunjukkan perilaku C4 amanah sebagai implementasi dari surat Al-Anfal ayat 27 dan hadis yang terkait. Ya, terakhir ini, bungkus ini. Siapa ayo? Baca. Menampilkan contoh perilaku AS amanah sebagai implementasi dari Quran surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 27 dan hadis yang terkait. Ya. Itulah tujuan pembelajaran hari ini yang harus dicapai. Materi amanah. Amanah di sini ada 3. Ada 3. Nomor 1 di sana ada apa materi nomor 1? Amanah. Ada di slide. Amanah kepada Allah. Amanah kepada Allah ini, semua perintah Allah itu dikerjakan. Yang wajib dikerjakan dulu, baru kepada yang sunat. Paham? Nomor 2 apa? Nomor 2. Amanah terhadap sesama manusia. Yaringkan. Amanah apa? Amanah. Apa? Amanah yang kedua, amanah kepada siapa? Sesama manusia. Sesama manusia.
Yang nomor 3 apa? Amanah kepada diri sendiri. Yang nomor 3 itu, yang nomor 1 itu amanah kepada Allah war Rasul. Yang nomor 2 amanah kepada sesama manusia. Dan yang ketiga amanah kepada siapa? Kepada diri sendiri. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh. Berdiri. Amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Ya. Amanah kepada diri sendiri itu harus menjaga kesehatan. Supaya dalam melaksanakan tugas itu menjadi mudah, menjaga kesehatan, mengimbangin. Maka Allah itu tidak akan menguji kepada hambanya kecuali dengan kemampuannya. Tuh. Bagaimana kalau sakit? Harus berobat, beristirahat, jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan malah jadi tambah sakit. Itu amanah yang bisa masuk kepada diri sendiri, yang bisa diterapkan oleh diri sendiri. Itu. Paham? Mungkin di sini sebutkan coba pembagian amanah. Siapa? Ini baca tadi. Pembagian amanah ada 3. 1, amanah kepada Allah. 2, amanah kepada sesama. 3, kepada diri sendiri. Itu merupakan materi amanah yang sekarang sudah dipahami? Di sini ada, supaya tidak jenuh, ada semacam video, mungkin bisa disimak, dilihat, ya, didengarkan. Nanti apa isi yang ada di kandungan ini ya? Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan sebagainya. Anak-anak siapa? Amanah. Tadi itu saya memberikan lembar kerja siswa. Ya, silakan kerjakan itu sekarang. Sudah anak-anak? Sudah? Pak Guru berikan waktu 5 menit untuk diskusi. Nanti ada yang maju depan presentasikan. Sudah? Tolong ambilkan kursi 3 yang tidak dipakai itu. Amanah adalah percaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti kita dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau bertanya? Itu belakang tuh. Apa perbedaan amanah dengan sifat jujur? Apa? Perbedaan amanah dan sifat jujur. Nah, itu. Apa perbedaan amanah dan jujur? Perbedaannya adalah kalau jujur adalah bersesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi jika amanah itu adalah jika kita kedatangan sifat,
contohnya kita mempunyai seorang teman. Teman kita itu ini pergi ke WC. Terus dia membuat diri dan menuliskan syahadat Allah dan dia menitipkannya kepada kita. Nah kita harus menjaganya. Itu yang merupakan amanah. Dan sedangkan jujur ini adalah kesesuaian sikap. Sikap kita adalah perkataan dan perbuatan sebenarnya. Jadi contohnya jika kita telah mencuri uang, dan ternyata orang itu terus mencari pelakunya dan akhirnya ketemu jika kita mencurinya. Dan orang itu bertanya, apa kamu mencuri? Jadi maksud dalam sifat jujur itu adalah kita berkata tentang sebentar benarnya tentang kelakuan kita, tentang sikap kita. Jadi jika kita mencuri, kita jawab kalau mencuri. Itu yang dinamakan jujur. Itu aja. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu jawabnya. Alhamdulillah teman kalian sudah mempresentasikan dengan baik dan sempurna. Tentu tidak ada pertanyaan lagi. Sudah paham semuanya? Perbedaan antara jujur, amanah dan istiqomah, paham? Hikmahnya sudah paham? Fungsinya? Alhamdulillah Pak Guru ini bisa menyimpulkan bahwasanya materi amanah, kesimpulannya nomor 1 itu harus amanah kepada Allah. Yang wajib, apa yang wajib amanah itu kepada Allah? Salat, zakat, puasa, haji. Pokoknya perintah Allah itu dilaksanakan dan larangannya dijauhi supaya menjadi manusia al-muttaqin, manusia yang bertakwa kepada Allah. Setelah yang wajib dikerjakan baru yang sunnah. Seperti apa? Sholat duha, tahajud, terus dan lain-lain. Nomor 2 apa tadi? Nomor 2 amanah kepada sesama. Hak-hak manusia itu harus dilaksanakan. Kalau diperintah untuk melaksanakan sesuatu harus dikerjakan sesuai tempat waktu supaya dipercaya bahwasanya manusia ini betul-betul memang amanah. Yang terakhir apa? Amanah diri sendiri. Contoh apa tadi? Menjaga kesehatan, menjaga keselamatan, kesejahteraan keluarga, keamanan, terus kenyamanan. Itu amanah. Termasuk orang tua itu menyekolahkan anaknya, memondokkan anaknya. Itu amanah. Amanah orang tua untuk anak diberi nafkah, disejahteraan, dimudahkan mencari ilmu. Diri sendiri sebagai orang tua kepada anak. Sudah dipahami? Ada pertanyaan? Dengan berakhirnya proses pembelajaran ini, ayo kita berdoa kepada Allah. Semoga yang kalian simak tadi, pelajari tadi, semoga menjadi ilmu manfaat dan barokah. Berdoa dengan membaca wal asr, baca bersama-sama dengan khusyuk. Semoga hajat kita, niatan kita diterima oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.